Pace e bene, salam damai dan kebaikan. Judul renungan ini adalah menjadi sama seperti sang guru. Dalam Injil, Yesus menyatakan kepada para muridnya agar jangan gelisah hati mereka karena Allah akan menyediakan kehidupan kekal bagi mereka bersama Bapa di surga. Namun Filipus meminta Yesus untuk menunjukkan seperti apa Bapa itu. Yesus mencela kebutaan hati mereka dan mengatakan, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Yesus juga kembali menekankan tentang kesatuannya dengan Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu dan tidak terpisah. Kehadiran Yesus merupakan tanda kehadiran Allah. Yesus mengajak mereka untuk percaya kepada perkataannya. Namun jika hal itu pun tidak cukup, percayalah kepada segala tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan Yesus. Seluruh tindakan Yesus tersebut hendak menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah dan segala tindakan tersebut berasal dari kehendak Bapa. Bapa yang menghendakinya demikian. Kepercayaan dan iman pasti menyata dalam tindakan. Kepercayaan para murid akan terlihat dari tindakan dan perilaku mereka. Jika mereka memang sungguh meyakininya, maka mereka juga pasti akan melakukan perbuatan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dikisahkan bagaimana para rasul mengangkat 7 orang diakon yang akan bertugas melayani kebutuhan para janda. Pengangkatan itu dilatar belakangi karena para rasul fokus pada pelayanan liturgi dan doa, sehingga kebutuhan para janda terabaikan. Janda adalah orang yang paling tidak memiliki kedudukan dalam masyarakat. Dalam budaya orang Yahudi, kehadiran laki-laki merupakan simbol kedudukan dalam masyarakat. Seorang tidak akan dianggap berharga jika ia tidak memiliki suami. Kehadirannya dan perkataannya tidak akan diakui oleh masyarakat. Ketika seorang perempuan memiliki suami, ia tidak akan diperlakukan dengan semena-mena. Maka suami merupakan tanda perlindungan dan kehidupan, karena laki-laki jugalah yang mencari nafkah. Agar para rasul dapat fokus melayani liturgi dan doa, maka diangkatlah para diakon yang dikenal baik, penuh roh dan hikmat. Tugas ini adalah suatu tugas yang mulia, sehingga para rasul berdoa dan meletakkan tangan atas mereka. Gereja tidak dapat memalingkan wajahnya dari orang sederhana dan miskin, karena kepada merekalah gereja dipanggil. Yesus telah menunjukkannya bagi kita, maka kita sebagai murid juga harus melakukan hal yang sama, karena seorang murid tidak pernah melebihi gurunya. Seorang murid akan mengikuti ajaran dan hidup gurunya. Itulah tandanya ia seorang murid. Yesus yang adalah guru kita datang bagi orang miskin dan hina. Maka kita sebagai murid juga harus melakukan hal yang sama. Dalam surat Petrus yang pertama, kita diajak untuk meniru dan menjadi sama dengan Yesus, yakni batu yang hidup. Bagi manusia ia dibuang, tetapi bagi Allah ia berharga. Maka marilah kita menjadi batu yang hidup demi kerajaan Allah. Walaupun banyak orang menolak dan mencemoohkan kita, Allah berjanji bahwa orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Hanya bagi orang yang tidak percaya, perkataan itu dianggap sia-sia. Tetapi bagi orang yang beriman, perbuatan itu mendatangkan hidup kekal. Sama seperti Yesus, semua orang menganggap Yesus itu adalah bodoh, karena ia mengasihi orang miskin, orang tertindas, orang melarat, para janda, orang buta, orang bisu, orang kusta. Karena bagi orang banyak, keadaan itu adalah hukuman Allah akibat dosa mereka. Semua orang menutup diri terhadap mereka karena mereka tidak tahu dan tidak percaya. Tetapi bagi Yesus yang tahu dan percaya, tindakan tersebut adalah tanda cinta kasih Allah yang besar. Maka saudara-saudara, kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus guru kita. Kita dipanggil untuk menjadi seorang pelayan. Marilah membuka hati bagi saudara kita yang menderita dan berbeban berat. Marilah sedikit peduli dengan penderitaan dan kekurangan orang lain.
Janganlah menganggap solidaritas kita itu sebagai kekurangan yang merugikan kita. Karena sebagai orang beriman, kita percaya dengan memberi, kita memperoleh lebih banyak. Semoga kita semakin mampu meniru Kristus Sang Guru dan semakin mampu melayani sesama kita dan menemukan diri Kristus dalam orang miskin dan tertindas. Ketika kita mampu melakukannya, maka disitulah kerajaan Allah menyata dalam hidup kita. Semoga pace e bene.